Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Jumlahkan ke baris yang kedua. Tetap selalu bermatematika. Salam. Halo, kembali lagi bersama saya Ali Amsbara. Kita lanjutkan pembahasan materi kalkulus 2 kita. Kali ini kita akan membahas tentang uji kekonvergenan mutlak. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, kalau kita lihat deret berikut, ya, apakah deret ini merupakan deret berayun? Bukan juga ya. Kenapa? Karena untuk menjadi deret berayun kita perlu suku-sukunya bergantian tanda. Positif, negatif. Tapi ini 2 kali positif, 1 kali negatif. 2 kali positif, 1 kali negatif. Ini tidak memenuhi definisi deret berayun. Jadi untuk mengecek kekonvergenan deret ini kita nggak bisa menggunakan uji deret berayun. Ya. Nah, tapi kita bisa lihat apa yang akan terjadi kalau misalkan kita abaikan si tanda minusnya ini. Kita anggap ini semuanya plus semua. Ya. Kalau kita anggap semuanya ini plus semua, maka kita punya deret 1/n kuadrat. Sigma 1/n kuadrat yang merupakan deret P dengan P sama dengan 2. Yang kita tahu dia merupakan deret yang konvergen. Ya. Jadi deret ini deret yang konvergen. Nah, kalau kita bayangkan ya, ini saja yang tanda minusnya kita ubah jadi plus, dia deretnya konvergen. Dengan kata lain, jumlahannya itu berhingga. Berarti harusnya ini, menurut intuisi kita, harusnya ini juga berhingga juga ya. Karena ini lebih kecil dibandingnya ini. Karena ini ada tanda minusnya, sedangkan yang ini plus semua. Nah, untuk bisa memformalkan intuisi ini, maka kita punya apa yang disebut sebagai uji deret mutlak. Ya. Apa yang dikatakan oleh uji deret mutlak ini? Uji deret mutlak ini adalah suatu cara kita menyimpulkan kekonvergenan suatu deret UN dengan meninjau deret yang kita mutlakkan. Jadi, kalau deret yang dimutlakan saja konvergen, maka deret tanpa nilai mutlak juga konvergen. Intuisinya tadi, kalau kita mutlakan ini akan relatif lebih besar jumlahan deretnya dengan ini. Kalau yang besar saja konvergen, maka intuisinya yang kecil juga ini harusnya konvergen juga. Begitu ya, kurang lebih intuisinya. Nah, kenapa ini benar? Buktinya sebagai berikut. Pertama, kita lihat bahwa ekspresi semacam ini, UN ditambah nilai mutlak UN, ini akan selalu non-negatif. Sehingga ini adalah deret non-negatif. Dan kita klaim deret ini adalah deret yang konvergen. Kenapa? Karena si suku-sukunya ini dibatasi oleh 2 nilai mutlak UN. Dan menurut uji banding biasa, kalau yang lebih besar, kalau yang suku-sukunya lebih besar dia konvergen, maka yang lebih kecil juga konvergen. Tadi kita asumsikan di teorema ini bahwa deret mutlaknya konvergen. Berarti yang sebelah kanan ini konvergen, akibatnya yang kiri juga konvergen. Jadi kita punya ini. Ya. Oke. Nah, sekarang deret yang aslinya yang tanpa nilai mutlak UN ini bisa ditulis ulang sebagai ini, ya. Kalau kita coret nilai mutlaknya, ini kita tinggal punya UN. Nah, tapi ini adalah 2 ekspresi ini merupakan suku-suku dari barisan yang konvergen. Sigma ini konvergen, sigma nilai mutlak ini konvergen. Menurut aritmetika deret konvergen, maka si deret ini itu deret yang konvergen juga, dan konvergen ke deret yang pertama dikurangi deret yang kedua. Ya. Dengan demikian kita berhasil membuktikan teorema ini. Uji deret mutlak. Oke, bagaimana cara kita menggunakan uji ini? Sebagai contoh, misalkan kita punya deret ini, ya. Nah, kalau kita mencoba menggunakan uji deret yang sebelumnya, nggak bisa juga ya, karena beberapa uji deret yang kita miliki sebelumnya hanya bisa kita aplikasikan untuk deret yang positif atau non-negatif ya. Nah, jadi caranya pertama kita tinjau deret mutlaknya, ya, tinjau deret mutlaknya seperti ini. Nah, setelah dimutlakkan, kita bisa menggunakan semua uji deret positif yang kita miliki, karena ini kan ekspresi ini non-negatif, ya. Karena ini non-negatif, kita bisa menggunakan berbagai macam uji yang sudah kita punya sebelumnya untuk deret yang positif. Misalkan uji integral, uji banding biasa, kemudian uji banding limit, uji rasio, itu bisa kita gunakan. Nah, dalam hal ini
Karena cos n itu lebih kecil dari 1, nilai mutlak cos n lebih kecil dari 1, berarti dia kurang dari 1/n pangkat 3. Lebih lanjut, ini merupakan deret P yang konvergen. Karena deret yang besarnya konvergen, maka deret yang lebih kecilnya juga konvergen. Berarti deret ini deret yang konvergen. Menurut uji deret mutlak, kalau suku-sukunya dimutlakan konvergen, maka deret yang suku-sukunya tidak kita mutlakan juga merupakan deret yang konvergen. Dengan demikian kita simpulkan deret yang asli ini yang awal tadi juga merupakan deret yang konvergen. Ya. Oke, sebagai latihan Anda bisa mencoba soal berikut ini. Ya. Oke, demikian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.